Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Balia Crochet. Di sini saya akan membuat buket bag seperti yang ada di tampilan awal tadi. Di sini saya menggunakan benang polycherry dan hakpen nomor 4. Benangnya saya kombinasikan dengan warna putih. Oke, kita simak cara pembuatannya. Siapkan hakpen nomor 4. Pertama kita buat magic ring. Kemudian buat 2 rantai sebagai media penghubung. Jadi 2 rantai ini tidak kita hitung ya. Selanjutnya kita buat 12 double crochet. 1 double crochet. 2. Lanjutkan sampai kita dapatkan totalnya 12 double crochet. Setelah 12 double crochet, kita akan melakukan slip stitch di double crochet pertama. Di sini. Jadi yang 2 rantai awal tadi kita abaikan aja ya. Setelah ini kita bisa potong benangnya. Benangnya saya ganti dengan warna putih, tapi dibuat slip knot terlebih dahulu. Masukkan ke lubang yang tadi kita slip stitch. Kita buat rantai pengunci. Ini 1 rantai ini untuk pengunci aja ya. Selanjutnya kita buat 4 rantai. 4 rantai ini kita anggap sebagai triple crochet pertama. Kemudian buat lagi 3 triple crochet. Perhatikan caranya. Masukkan di lubang yang awal tadi. Triple crochet ini akan kita buat di 1 lubang. Jadi dalam 1 lubang ini dengan rantai awal tadi totalnya ada 4 triple crochet. Sudah ada 4 triple crochet, benangnya kita tarik dulu seperti ini, kemudian kita cari rantai awal lubang keempat. Masukkan hooknya di lubang keempat, kemudian kait benang sisa tadi, lalu slip stitch. Setelah itu kita buat 3 rantai. Kemudian masuk di lubang kedua. Di lubang kedua ini kita buat lagi 4 triple crochet. Baru 3, sekali lagi. Setelah 4 kita tarik benangnya, kemudian masukkan di triple crochet pertama, lalu kaitkan benangnya, kita buat slip stitch. Selanjutnya buat 3 rantai. Ulangi cara seperti itu untuk ke 10 lubang lainnya. Jadi totalnya ada 12. Setelah semua lubang kita buat bunga puff, lalu kita slip stitch di bunga puff pertama. Di sini kita slip stitch lalu potong benangnya. Kemudian benangnya kita ganti dengan warna hijau lagi. Kita buat 1 rantai untuk pengunci aja. Kemudian buat 4 rantai. 4 rantai ini kita anggap sebagai triple crochet pertama.
Selanjutnya buat lagi 2 triple crochet. Sekali lagi, 3 triple crochet ini nanti akan menjadi bagian sudut dari granny-nya. Selanjutnya kita akan membuat sisinya masuk ke lubang ini. Di lubang pertama buat 3 double crochet. Jadi ganti ya, kalau tadi triple crochet untuk bagian pojoknya, bagian sudut, kalau untuk sisi-sisinya kita menggunakan double crochet. 3 double crochet selesai, di lubang berikutnya kita mengulang membuat 3 double crochet. Jadi 3 double crochetnya dibuat 2 lubang. Sudah 2 lubang seperti ini, selanjutnya kita akan membuat bagian sudut menggunakan rajutan triple crochet. Kita buat 3 triple crochet. Kemudian kita tambahkan 3 rantai. Ini 3 rantai ini kita buat untuk bagian sudut aja ya. Setelah 3 rantai masih di lubang yang sama, kita buat lagi triple crochet. Ini hanya untuk bagian sudut saja. Bagian sudut sudah selesai, ini nanti hasilnya akan sama dengan bagian sudut awal yang kita buat tadi. Ulangi merajut 3 double crochet sebanyak 2 lubang, kemudian buat bagian sudutnya, ulangi 2 kali lagi. Setelah keliling, kita akan melanjutkan membuat sudut awal yang kita buat tadi. Buat 3 triple crochet. Kemudian tambahkan 3 rantai, lalu slip stitch di rantai keempat. 1, 2, 3, 4. Di sini kita slip stitch. Selanjutnya kita akan membuat 3 slip stitch ke depan. Slip stitch ketiga di sini. Kita cek hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat 3 rantai. 3 rantai ini kita anggap sebagai double crochet pertama. Kemudian lanjutkan membuat 2 double crochet lagi di lubang yang sama. Setelah 3 double crochet, kita akan melanjutkan membuat 3 double crochet di lubang yang sela-sela ini. Ulangi sebanyak 2 kali lagi. Kita bertemu di bagian sudut. Di sini kita akan membuat 3 double crochet juga. Kemudian kita tambahkan 3 rantai.
Lalu buat lagi 3 double crochet di lubang yang sama. Jadi ini untuk bagian sudut kita buat 3 double crochetnya sebanyak 2 kali. Selanjutnya untuk bagian yang selak-selak di sini ada 3 lubang, kita buat masing-masing 3 double crochet. Kemudian untuk bagian sudutnya kita buat seperti tadi. Ulangi sampai selesai. Setelah selesai hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan menyambung granny-nya. Sebelum itu kita kasih tanda dulu di lubang kedua di sini. Sebelahnya juga kita kasih tanda di lubang kedua. Digabungkan dengan granny kedua. Posisinya ini sama-sama menghadap ke depan. Granny kedua juga kita beri tanda dulu di lubang keduanya. Kanan kiri kita beri tanda. Ini 1, 2, 3, kita ambil lubang keduanya. Seperti ini. Kita siapkan dulu benang yang di slip knot. Kemudian kita mulainya di lubang penanda pertama. Masukkan benangnya, tambahkan 1 rantai. Kemudian di tiap-tiap lubang, karena ini ada 1 rantai terakhir ini ya, kita selip di rantai terakhir. Kemudian masuk di double crochet pertama, digabungkan kedua granny-nya. Sampai ujung nanti akan kita dapatkan 17 slip stitch. Gabungkan sampai semua granny terhubung. Setelah semua granny disambung, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan membuat alas. Yang pertama kita buat magic ring. Kemudian kita buat 3 rantai. 3 rantai ini kita anggap sebagai double crochet pertama. Selanjutnya kita buat 14 double crochet lagi. Jadi dengan rantai awal tadi total double crochetnya ada 15. Di sini kita beri tanda dulu di rantai ketiganya. 1, 2, 3, di sini beri tanda. Kemudian lanjutkan membuat double crochet sampai 15. Baris pertama selesai, kita slip stitch di lubang yang ada penandanya. Kemudian benang yang kecil ini kita tarik sampai lubangnya menyusut seperti ini ya. Lanjut ke baris kedua, kita buat 3 rantai yang dianggap sebagai double crochet pertama. Kemudian kita perhatikan rantai di bawah ini. Ini kita anggap double crochet ya. Jadi kita buat double crochet di double crochet yang di bawahnya ini. Posisinya seperti ini. Ini namanya front post double crochet. Kita beri tanda dulu di rantai ketiga. Di sini. Selanjutnya kita lihat di belakang sini ada double crochet yang tersembunyi. Kita bikin lagi 1 double crochet. Jadi selang-seling double crochet biasa dan front post double crochet. Perhatikan lagi double crochet di bawahnya. Di sini kita buat front post double crochet. Selipkan. Jadi posisinya miring seperti ini ya. Ini sudah double crochet kedua. Kita lanjut ke double crochet ketiga. Cari lubang yang tersembunyi di sini. Bikin 1 double crochet. Kemudian di double crochet di bawahnya ini kita buat front post double crochet.
Ulangi seperti itu sampai semua double crochet dibuat. Jadi pengulangannya sebanyak 15 kali. Ini tersisa satu lubang. Di lubang terakhir ini kita buat satu double crochet, juga ditambah satu front post double crochet. Kemudian terakhir kita slip stitch di lubang rantai ketiga. Lanjut ke baris ketiga. Kita awali dengan membuat 3 rantai. 3 rantai ini dianggap sebagai double crochet ya. Kemudian di lubang double crochet kedua di sini kita buat lagi satu double crochet. Kemudian kita perhatikan double crochet kedua di sini kita akan membuat front post double crochet. Posisinya miring seperti ini. Untuk selanjutnya kita buat lagi 2 double crochet biasa. 1 2 di sini. Kemudian di double crochet keduanya kita buat front post double crochet. Di bawahnya sini, di bawah double crochet kedua kita buat front post double crochet. Lanjutkan baris ketiga sampai di baris ke-9 dengan penambahan satu double crochet di tiap barisnya. Sekarang kita sudah masuk di baris ke-9. Di sini di baris ke-9 ini kita akan membuat 8 double crochet. 1 2 3 4 5 6 7 dan terakhir di lubang terakhir 8. Kemudian di bawah double crochet ke-8 ini kita buat front post double crochet. Baris ke-9 selesai, slip stitch di lubang yang ada penandanya. Ini untuk pelebarannya sudah cukup. Kira-kira ini lebarnya ada 16 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke baris ke-10. Diawali dengan 3 rantai yang dianggap sebagai double crochet pertama. Kemudian tiap-tiap lubangnya kita isi dengan masing-masing satu double crochet. Kalau di baris ke-9 dari awal sampai baris ke-9 kita buat satu front post double crochet. Dimulai dari baris ke-10 sampai dengan baris ke-14. Kalau ada front post double crochet seperti ini, kita lanjut saja. Jadi nggak bikin front post double crochet. Kalau sebelumnya kan kita bikin front post double crochet, di baris ini kita langsung membuat double crochet. Begitu seterusnya sampai keliling sampai 5 baris. Setelah baris ke-14 selesai, hasilnya seperti ini. Kemudian kita sisakan benang yang panjang, baru kita potong. Proses selanjutnya kita akan menyambung alasnya dengan granny. Ini kita siapkan dulu benang panjangnya. Jangan lupa kita siapkan juga jarum tapestry. Benangnya kita masukkan dulu ke jarum tapestry. Kemudian untuk rantai awal di sini kita anggap sebagai lubang pertama. Di granny-nya kita masuk di rantai tersisa. Di sini ada satu rantai. Ini kita anggap sebagai lubang pertama dari granny-nya. Kemudian di lubang kedua kita gabungkan dengan double crochet pertama seperti ini.
dijahit-jahit seperti ini ya. Lanjutkan dihubungkan dengan tiap-tiap lubangnya. Dalam satu granny ini totalnya ada 17 lubang. Jadi kita tentukan dulu, misalkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 di sini. Kita beri tanda, kemudian digabungkan dengan granny di lubang terakhir. Lubang terakhirnya itu rantai terakhir yang di sini. Digabungkan totalnya ada 17 lubang. Kita lanjut, dijahit-jahit seperti ini. Setelah kita sampai di penanda, ini lubang ke-17. Kita gabungkan. Untuk lubang ke-18-nya, kita langsung masuk ke granny kedua. Lubang ke-18, kita langsung masuk ke rantai granny kedua. Begitu seterusnya, sampai semuanya kita jahit. Untuk benang-benang sisanya kita ikut jahit ya, supaya terlihat lebih rapi. Kalau misalkan di bagian akhir nanti ada selisih 1 lubang, itu bisa di skip aja ya. Soalnya jumlah granny-nya itu ada 136 lubang, sedangkan bagian alasnya ada 135 lubang. Jadi pasti ada selisih. Oke, ini kita lanjutkan sampai selesai. Setelah granny dan alasnya kita sambung, sekarang kita bikin list atasnya. Untuk list atas ini kita mulai baris pertama aja ya, karena ini udah beda dari yang sebelumnya. Kita mulai di sini buat 3 rantai. 3 rantai ini kita anggap sebagai double crochet pertama. Selanjutnya kita masuk di double crochet pertama, buat 1 double crochet. Sampai seterusnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet. Sudah sampai 1 granny penuh, ini jumlahnya 17, ditambah yang bagian sambungan ini 1 double crochet. Jadi totalnya ada 18 double crochet dalam 1 granny. Karena ada 8 granny seperti ini, jadi 18 double crochet dikali 8 granny, nanti total kelilingnya ada 144 double crochet. Oke, kita lanjutkan sampai keliling. Baris pertama selesai, sekarang kita slip stitch di rantai ketiga. Sekarang kita masuk di baris kedua. Kita buat 2 DC cluster, buat 2 rantai, kemudian di lubang yang sama kita kaitkan seperti ini, keluarkan 2, lalu tambahkan 1 rantai. Ini sudah jadi 2 DC cluster ya. Kemudian kita skip 1 lubang, di lubang berikutnya kita buat lagi 2 DC cluster. Kaitkan lagi, masih di lubang yang sama, keluarkan 2, kemudian keluarkan semua, tambahkan 1 rantai, skip 1 lubang, di lubang berikutnya buat 2 DC cluster. Jadi 2 double crochet disatukan dalam 1 lubang. Seperti ini, tambahkan 1 rantai, lalu begitu seterusnya sampai 1 putaran. Kita sudah di ujung baris kedua, dilepaskan dulu penandanya. Karena ini tadi belum dikasih 1 rantai, jadi kita kasih 1 rantai dulu, baru kemudian slip stitch di lubang yang tadi kita kasih penanda. Sekarang kita masuk di baris ketiga, buat 2 rantai, lalu di lubang yang sama kita buat 2 DC cluster. Seperti ini. Kita beri penandanya di lubang tengah-tengah di sini. Kemudian tambahkan 1 rantai,
Kalau di sebelumnya kita skip, di baris ketiga ini kita langsung saja membuat 2 DC cluster di lurusan baris keduanya ya. Jadi tinggal mengulang di baris kedua. Dari baris ketiga sampai dengan baris ke-11 kita mengulang cara seperti ini sebanyak 10 baris ya. Baris ke-11 selesai. Sekarang sudah kita dapatkan 10 baris motif 2 DC cluster. Sekarang masuk di baris ke-12. Buat 3 rantai. 3 rantai ini kita anggap sebagai double crochet pertama. Kemudian kita tambahkan lagi 1 rantai untuk skip 1 ya. Kita kasih tanda dulu di lubang ketiganya. Kemudian di sini langsung di lubang ini ya, kita buat 1 double crochet. Tambahkan 1 rantai, lalu mengulang membuat 1 double crochet di tiap-tiap lubang 2 DC cluster yang di bawahnya. Baris ke-12 ini nantinya akan digunakan sebagai lubang untuk tali tasnya ya. Jadi selang-seling double crochet, rantai, begitu seterusnya sampai 1 putaran. Dan ini hasil akhir untuk tasnya. Tadi posisi kita di baris ke-12 ada di sini. Coba perhatikan bedanya, ini terlihat ya. Kita tadi merajut di baris ke-12, ini untuk tali tas. Kemudian untuk ke atasnya kita buat 3 baris 2 DC cluster seperti motif di bawahnya. Untuk talinya aku bikin dari Romanian cord, ini panjangnya kira-kira 60 cm. Kalau teman-teman butuh tutorialnya, saya sertakan linknya di deskripsi ya. Ini benangnya kita putus dulu, kemudian cara memasukkan talinya kita masuk per 6 lubang. Misalkan kita masukkan di sini di lurusan sambungan, masuk di lubang pertama. Kita hitung dari lubang pertama ini sebanyak 6 lubang. 1 2 3 4 5 6. Keluarkan dari dalam. Kemudian hitung lagi 6 lubang. 1 2 3 4 5 6 di sini masuk. Begitu seterusnya selang-seling masuk tiap 6 lubang. Kemudian untuk handle-nya saya bikin dari 5 half double crochet yang dibuat bolak-balik sampai panjangnya kira-kira 30 cm. Kemudian untuk sampingnya di sini aku kasih list dengan single crochet. Untuk memasang handle-nya, kita tarik dulu talinya, kemudian akan otomatis terbentuk 3 lipatan seperti ini. Dan handle-nya kita pasang di lipatan kedua. Jadi di bagian tengah-tengah di sini, kita jahit handle-nya sampai selesai. Oh iya teman-teman, di YouTube ada fitur baru nih, namanya Super Thanks. Teman-teman bisa klik ikon hati yang ada tanda dolar di bawah video ini untuk mendapatkan fitur-fitur eksklusif dan juga untuk penghargaan buat saya agar lebih semangat membuat video. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengaktifkan fitur Super Thanks-nya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.